Halo, selamat apa nih? Selamat petang. Selamat petang. Ya, lu mau dengerinnya kapan? Yang penting gua Terserah recordnya lu mau tuh selamat pagi, sore, selamat senja, selamat malam, subuh kayak apalah itu. terbenamnya matahari, Ketemu terbitnya lagi bulan. bersama gua Bray. Gue Pau, Ya, di podcast Kacamata ya. podcast inovasional. Enggak, Inovasional. apa inovasional? Lo nggak relevan. Ya, kali ini kita ngajak temen. Ngajak teman buat Ya. ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol-ngobrol. Emang apa sih Bray yang mau dibahas nih? Episode ketiga ya? Episode ketiga setelah episode kemarin ya, episode kemarin, Kedua tentang pertemanan. friendship. Ya, lu nggak usah bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia aja lah udah. Friendship or fake friends, something like that. Ijib kadut. Nah, kali Kalau ini. ngomong sih kan belum gue perkenalin. Iya. Nah, udah terlanjur ngomong jadinya. Ya udah, kita kenalin deh. Siapa namanya? Nama gua Randy, tapi biasa sama teman-teman gua dipanggil Teti. Ini nggak ada back songnya dulu Bray. Jeng 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 kita. Kita perkenalkan bintang tamu kali ini gitu. Tahu lu gua dibayar berapa nih di sini nih? BTW kita sosokan ada bintang tamu ya, padahal Iya. episode 2 kita baru 2 view ya. Baru dua view. Ngomong-ngomong ya, gua subscriber pertama nih. Ya kita Iya. ini bintang tamu ini kita bentuk apresiasi aja sih, Iya. subscriber pertama. Dia selalu support apa yang gua bikin, apa yang Ipau bikin, dan apa yang gua dan Ipau bikin gitu. Ya, walaupun nggak terlalu ada dampaknya sih, maksudnya Iya. kalau lu nggak support tuh juga nggak apa-apa sih. Iya. Sebenarnya gua numpang tenar doang kalau udah tenar. Terlalu jujur kadang. Ya, kita mau bahas Tapi gue prediksi kali ini pembicaraan kita lebih banyak canda nih. canda banget. Soalnya ya Mudah-mudahan ya. Soalnya yang kemarin-kemarin kayak sok serius gitu. semi serius, semi formal serius. Apa sih? Semi Ya serius. beginilah omongannya. Ya udah kita bahas ini ya. Love for motivation. Sadis. Love. Anjas. Motivation love. Ya, ya. Biasanya orang love at the first sight. Tapi sekarang motivation love. Oke. Dari siapa yang mulai? Enggak, ini sebenarnya basicnya dulu, Bray. Oke. Apa Basicnya sih itu latar belakang lu mengambil tema ini apa? gini nih. Jangan bingung. Lo ya. BTW ini kita selalu podcasting tanpa skrip ya. Ya, awalnya sih pakai skrip. Yang pertama tuh pakai skrip ya. Bukan mau humble sih, cuman as you know aja ya kan. As you know. As you know aja. As you know. Kalau kita ngadet ngomongnya atau suka kelempar, jauh gitu. iya. Nah itu kita karena nggak pakai skrip, kita cuma ya garis besarnya aja lah itu. Oke, ini tuh contohnya kita mau bahas motivation love itu menurut kalangan orang banyak itu dengan cinta itu bisa membangun motivasi gak sih? Contohnya tuh kayak misalnya lo bikin semangat kerja, lo bikin semangat berkarya, ya intinya semangat untuk melakukan hal-hal yang positif lah gitu. Gitu aja sih. Soalnya pada umumnya kan emang cinta yang lo tahu kan apa sih, sekedar lu suka sama orang, lu care sama orang ya nggak sih? Ya. Tapi Cuman jauh nggak ada dibalik itu- tujuannya, nggak ada semangatnya. Cuman buat satu, banyak yang buat gengsi, buat status. Ya, Jauh buat lebih dari itu kan ternyata bisa bikin lo termotivasi ya nggak sih? iya. Jadi gimana Ted? Lo Gimana nih? Sebentar, ini kita perlu perkenalkan nggak sih Teddy itu Ya ceritain dulu apa, lah. siapa gitu. Oh Sekarang ya. lu dari sisi pandang lu aja gua gimana gitu. Nah, Dari Teddy lo deh, itu Pau. sebenarnya bukan siapa-siapa, udah gitu aja sih. Dia bukan Kayak siapa-siapa. gua numpang tenar sini cuy. Cuma ya. first subscriber doang udah, sebatas itu aja. Cuman ya dia tuh teman yang selalu support. Yang tadi gue bilang pertama, dia teman yang selalu support. Tapi ini BTW gue sorry ya, ini buat listenernya gue lagi rada batuk nih, kalau noise dikit malumin ya. Bisa diedit ya selalu. Bisa diedit. Baru pertama kali juga nih saya masuk podcast nih. Nah, apa namanya? Enggak, Teddy ini sebenarnya apa sih? Nggak usah bahasa ini deh. Tahu sih lu ribet sendiri deh. Nah. Udah bahasa Indonesia. Jadi tuh Teti itu Occupationnya siapa gitu. Teti itu Background nih, background. teman ya, kita punya sekumpulannya. Kita punya sekumpulan pertemanan gitu. Namanya disebutin ya namanya? Enggak usah. Nggak usah ya? Ah, ya Nggak usah. Ini teman dari lama juga, dan dia juga satu TK yang sama dengan gua sama Ipau. Komplek juga. Sekomplek juga.
Terus teman tidur juga kadang-kadang. Teman mandi, Teman mandi. teman ilot sekali tuh. Iya sih, gila. Eh, Kalau dia nih seorang desainer actually. ya. masih belajar. Desainer yang hampir profesional. Hampir cuy. Dia selalu merendah orangnya. Udah dibayar belum? Udah lah. Udah sempat dibayar. Dibayar. Ya, kalau mau mengunjungi apa desain-desain bisa ngeliat di mana, Ted? Gue belum nyebar. Oh, belum. Nah, Berarti- jadi lah Oh ya, jadi Teti ini tuh juga punya usaha juga, dia punya clothing line juga namanya Trick Finger Heads. Oh, iya. Gitu ya. Jadi Jadi itu ya, namanya The Trick Finger Haze. Lu Ya. cari aja di Instagram Three Finger Haze. TFH kalau lu mau nyari. Oke, thank you. ya, sama-sama. Produknya sih kaos doang. Baru Lu bisa kaos. beli di TC, bisa beli kaos doang. Sob. beda. Kaos doang. Biasanya speak-speakan anjing emang biasa. Enggak. Ya, desainnya ya futuristik lah, maksudnya desainnya bagus lah. Oke, balik lagi ke topik. Hmm. Jadi yang tadi gue bilang, love for motivation atau motivation love itu, pandangan lu gimana, Pau? Ya, tadi gue bilang sejauh ini kita Lu kapan bilangnya tadi? Ya kita menganggap cinta tuh jauh sih kalau kita ngomong cinta ya apa ya? Sebenarnya kita tai gak sih bahas kayak gini nih? Tai sih. Menurut gue sih tapi enggak juga sih namanya cinta. Pendeskripsian Ya udah. cinta juga sangat jauh. Luas sih. Ya, cinta kepada apa? Cinta kepada Rasul. Rasul. Itu cinta hakiki, cuy. Iya, hakiki. Cinta pada Tuhan, pada Rasul. Mm-mm. Ya. Jadi gimana tuh? Nah, Maksudnya nih mau lebih dikerucutin lagi kan nih cinta maksudnya lo mau cinta universal atau cinta sama pasangan? ngerti nggak sih? Jadi topiknya gitu, ngerti nggak sih? Kayak cinta ini ternyata bikin lo termotivasi tanpa lo sadari gitu ya. Berarti universal nih cintanya ya. Iya, bisa universal. Universal. Nggak Berarti melulu emang- tentang pacar sih, Iya, maksud nggak gua melulu berarti tentang keluarga atau Passion lo sama kerjaan lo juga bisa masuk itu cinta bisa juga. masuk. Nah, iya. Ketika lo mengerjakan sesuatu yang apa sesuai dengan keinginan Oh, lo. berarti tadi pembahasan di awal gue sih ngomongnya kan yang bikin kita pacar itu kita membuat kita jadi semangat kerja, semangat melakukan hal-hal positif dan berkarya gitu. Jadi kalau ini sekarang pembahasannya cinta luas ya gitu ya. Oh, Universal ya gitu. Nggak cuma dengan pacar atau sama keluarga gitu ya. Siap. Oke lah kita segmented aja lah pacar, substansinya jelas. Jadi yang mana nih? Enggak, ini terkerucut aja Oh, terkerucut. daripada terlalu luas juga. Ntar bakalan luas, ngerti Iya, nggak? Ya, ini oke lah pacar. Dikerucutin dulu pacar. nih. Segmented, Pacar, substansinya oke. jelas pacar. Cinta pasangan nih berarti ya. Iya. Iya. Pernah nggak sih lo pacaran, cuman nggak sekedar suka? Eh, Ya kita semua belum berkeluarga ya, nggak tahu deh kalau Iya. misalnya udah suami istri mungkin mendeskripsikan istrinya tuh cinta yang bagaimana kita juga belum bisa ngerasain ya. Tapi pernah nggak sih lo ngerasain suka sama orang, cuman tanpa lo sadari, nanti orang ini tanpa dia melakukan sesuatu bikin lo termotivasi gitu, ngerti nggak lo? iya, paham gue. Iya. Ya kan? Haha. Ya itu, ya pernah sih. Ya, Contoh kecilnya kayak gini mungkin ya. Ini bukan pengalaman pribadi kita ya, cuman eksplisit aja ke Kalau luar. pribadi juga nggak apa-apa sih pak. Enggak juga. masuk. Curhat lah. Kayak seseorang yang kita suka, seseorang yang kita sayang, itu kita harus berusaha memantaskan diri buat dia gitu nggak sih? Kayak Apa gimana Memantaskan memantaskan dalam diri maksudnya? dalam konteks apapun, dalam latar belakang apapun. Contohnya yang lebih konkret deh. Apa ya? Apa ya? Lu bisa paham dulu nggak tapi dari statement awal gue tadi? Yang ngerti, cuman yang gua memantaskan tuh memantaskan dalam hal apa? Misal dari segi dari segi finansial bisa. finansial kah atau penampilan kah atau Oke, finansial. Finansial. Lu misalnya cewek lu tajir melintir, Ya. tajir parah ya kan? Iya. Lu miskin amburadul. sadis. Cuma lu pengen memantaskan diri tanpa disuruh cewek lu ya kan? Ya. Maksudnya ngikutin biar dia nggak malu-malu Biar dia nggak amat lah malu-malu gitu. amat. Nah, kayak cewek lu sebenarnya udah ikhlas, men. Cewek lu udah ikhlas. Kalau lu apa adanya. Kalau lu miskin amburadul katro juga nggak apa-apa, cuman kayak lu memantaskan diri, gue harus kaya, gue harus seimbang. Paling nggak seimbang. Ada titik ekuivalen di situ ya kan? Iya. Wah, ini bahasa ini ya. Saya ilmiah Ilmiah nih. for info ya kalau di geng lagi. Geng. Maksudnya kalau di teman sepermainan gue tuh IPO emang bahasanya tuh emang paling ilmiah di antara Paling kita. ilmiah. Iya. Tapi Cuman lu bisa kadang paham. kadang nggak relevan gitu sama kehidupan kita. Kadang juga ngaco sendiri gitu. Ya, Udah, begitu. Tapi kita sebagai teman tuh mengerti lah. mengerti lah. Ya, ada titik balance. Iya. Nah, kita tanpa disadari kita termotivasi kalau kita harus punya
kondisi finansial yang paling enggak seimbang. Terus Ya. maksudnya pertanyaan maksudnya konteksnya ke Dengan diri- apa? ke diri Dengan- kita gitu. Ini ke diri kita dengan apa ya mungkin Tadi kan lo bisa Ipa bilangnya tadi kita ya misalnya kita amburadul, cewek kita kaya gitu. ya kayak gitu. Maksudnya pertanyaan gini sih, haruskah kita memantaskan gitu? Ya, tapi bukan. Pernah nggak sih lo nyadarin kalau sebenarnya seseorang yang lo sayang, seseorang yang lo cinta itu membuat diri lo termotivasi. Contohnya itu tadi kayak cewek lo tajir. Nah, lo tanpa dia suruh, sebenarnya cewek lo udah terima lo apa adanya. Cuman lo berusaha memantaskan diri aja. Tapi kalau Jadi, konteksnya kayak seenggaknya gini nih, termotivasi jadi mendongkrak kekuatan finansial lo dengan cara apa ya? Bisa nyopet, ya kan? Bisa. Tapi ini sih tersegmen kalau menurut gua. Kalau ini Kayak segmented yang tadi gue bilang. kalau kayak gini tuh jadinya ujungnya kayaknya di laki doang. Kalau di cewek kayaknya nggak kayak gini deh. Di cewek sebenarnya kalau gue bilang sih kayaknya sih juga ada hal yang begitu sih. Ya cuman dikit banget gitu. Kalau cowok tuh kayaknya harus Iya sih. pasti berpikir gini, gue harus bisa lebih gitu kan harus. Ya seenggaknya lu setiap ketemu sama dia apa ya, lu bisa nyenangin dia lah gitu. Walaupun kadang-kadang belang-belentong juga gitu. Iya maksudnya kan lo juga maksudnya mau sama dia juga nggak mungkin dong lo mau dia susah juga kan. Lo Iya, pengennya bikin dia senang-senang juga kan. Iya. Otomatis kita harus bisa provide itu semua kan. Ya, teman, ini nggak kalau menurut gue ya, kalau untuk di segi cewek tuh nggak, ya ada tapi nggak banyak loh untuk kayak hal-hal seperti ini. Ceweknya harus memantaskan diri ke cowoknya gitu. Kayaknya dikit banget kalau kayak gitu. Padahal yang menarik sebenarnya cewek itu lebih sensitif sih sebenarnya. Iya, cewek tuh Cuman kalau di generasi mungkin kebanyakan kasus cowok kali ya. Cowok, Lebih iya. berat ke cowok kali ya. Tapi kalau cewek kayak dules gitu kan, tapmor. Kalau cowok sebalikannya. ya. Taples dumor ya kan. Oke lah cewek kayak gitu pengen memataskan diri, cuman kan sekedar sensitif aja, sekedar Ya. berperasaan aja. Kalau cowok kan Iya sih lebih berperasaan lebih juga, baper lah cewek lo ya. cuman action gitu ya kan. Kalau menurut lo pernah nggak kayak merasakan gitu? Pernah sih. Lo dulu teti dulu nih, Teti. tentang suatu kehormatan. Cuman gue pengalaman percintaan jujur aja di antara di berdua nih. Gue Ya kita nggak mau tahu sih. Ya, ini gue juga nggak mau tahu. Gue juga udah tahu. Gue udah tahu, cuman gue nggak maksudnya nggak mau nyabarin juga di sini gitu. Ya, maksudnya bodo kan amat juga biar sih. viewer listener lu tahu kan maksudnya kan jadi bisa ini maksudnya sih bisa mikir juga kalau misalnya gue ngomong begini tuh gara-gara gue begini backgroundnya gitu-gitu. Ya oke lah, kita Anggap aja lo profesional di masalah percintaan ini gitu. kita asumsin, kita asumsin ada dua berarti. Lu pertama lu profesional maksudnya dengan nih- cinta, kedua lu nggak punya pengalaman tentang Lumayan cinta. sih nih pasti kita pengalaman percintaan beda-beda kan ya. Nah ini listener lo ini bisa ngambil dari beberapa sudut pandang gitu jadinya kan. Tapi gimana tanggapan lu? Kalau gue sih ngerasanya waktu zaman dulu pacaran sih emang efek sih. Zaman dulu, berarti Zaman kayaknya dulu. udah lama banget. Udah lama Tapi cuy. sekarang kosong ya berarti Kosong ya. banget cuy. Lu jangan, aduh. Jangan promosi gitu dong. Enggak nih ya namanya Ya oke, lu Ini lanjut kan lanjut. kita Tanggapan lu gimana? ya ada yang efeknya juga sih udah pasti sih. Kalau misalnya cinta, kalau dibilang cinta sih gue nggak tahu itu dulu cinta gue. Soalnya gue terakhir tuh dulu pacaran tuh zaman SMA ya. Sadis. Iya maksudnya kan nggak tahu Sekarang juga. umur udah 35 ya. 35. Enggak. Bukan. Lama juga ya. Lama gue tuh terakhir sekarang umur gue jujur aja nih. Jangan deh, nggak usah. Oh, jangan. Gue nggak pernah nyebutin umur sih masih berani. Gue nggak apa-apa sih. Jangan, ntar jadi kita setara dong berarti. Juga lu. Udah lah pokoknya gitu lah. Pokoknya gue SMA tuh udah lama. Nah itu gue terakhir tuh pacaran tuh zaman SMA sampai kuliah awal-awal tuh. Nah itu gue nggak tahu tuh namanya kalau dibilang cinta gue ngerasa juga itu cinta juga sih sebenarnya sih. Sayang. Cuma pada saat Iya. itu lu kayak termotivasi sesuatu nggak sih? Tanpa Iya lu sih. sadari ya kan? Gue sih nggak mikirnya gue harus gini. Yang penting tuh secara general tuh gue tahu gue harus bisa lebih baik buat bisa nyenengin dia gitu doang. Enggak, maksudnya Ipo tuh lo tuh gini, lo selama pacaran sama mantan lo itu lu misalnya lagi apa ya, misalnya lu jadi semangat kuliah kayak gitu, atau lu jadi Ya pasti sih. kayak gitu ya, jadi termotivasi gitu kan. Iya. Ya secara nggak langsung kan kayak gitu ya. Jadi tanpa mantan lo itu nyuruh lo sesuatu gitu kan? Iya. Tanpa Pasti. nyuruh gitu. Ya Jadi berarti lu ada. termotivasi. Kalau lo Bray. Ya gua ya termotivasi juga sih kayak gitu. Jadi apa ya, udah gede Pak ya. Lo pacaran bukan saatnya buat having fun dong. Maksudnya bukan having kayak Having fun tanda kutip ya. iya, maksudnya bukan gitu. Maksudnya bukan zaman SMA atau kuliah lagi lah gitu. Ini udah mencapai masa depan lah ya. Gitu. Jadi
tanpa gue sadari ya gue jadi semangat lah nyari duit lah gitu. Nah, benar. Ya gue jadi semangat nyari duit karena kita ya gue sama pasangan gue juga punya tujuan gitu kan, punya tujuan yang harus gue bangun gitu, harus gue capai ya, you know lah gitu. Jadi gue semangat nyari duit gitu dalam bentuk apapun itu, entah itu gue kerja di kantor ataupun side project gue di luar atau ya job-job lain di luar gitu. Gue jadi semangat lah gitu, jadi kurangi tidur, banyak kerja. Dalam arti ya, dalam tanda kutip ya. Nggak, jadi yang gue tangkap dari si Bray ini kali ya, ini berhubung Bray udah punya ya, Punya coy. udah punya, jadi dia mungkin mengkaitkan antara motivasi dan tujuan dia. Ya. Jadi dia bertujuan dulu dengan pasangannya, barulah di situ terangkat motivasi gitu nggak? Ya, bisa dibilang Berarti seperti itu. asumsinya kalau misalnya lu nggak punya tujuan, berarti lu nggak termotivasi, ya nggak sih? Enggak dong, Nah, gue juga. termotivasi juga dong gitu. Menurut Kayak gue ini berkaitan juga sih, Bray. iya, ya kan Kalau udah secara dia nggak nyuruh gue kan gitu, dia nggak nyuruh gue untuk ayo dong kerja yang rajin gitu kan, nggak kayak anak kecil. Tapi yang- lo bisa begitu karena lo berdua punya tujuan, ya nggak sih? iya kan gitu, Ya berarti berkaitan, benar. iya ngerti. Cuman ya ini Pau, aduh gimana ya, saya juga dibilangnya. Ya, coba misalnya lo nggak punya tujuan gitu. Ya kan nggak mungkin Kagak gitu kan, mungkin, nggak gimana mungkin kan, jadi gini nih. Kan konsepnya gue tadi kan gue bilang gue udah sama-sama besar gitu, Ah. gitu. Nggak mungkin dong gue pacaran yang cuman having fun gitu kan. Nah itu Soalnya maksud- kayak si Bryce sih udah termasuk di planning hidupnya dia. Berarti udah sebelum ada pasangan tuh dia udah punya tujuan sendiri. Nah otomatis tuh kalau gue tangkap sih Iya, ya, kalau udah punya pasangan ya masuk ke planning hidupnya dia. Iya, jadi makin Gitu. semangat gitu loh. Iya. Enggak, jadi ketika lo pernah melakukan suatu perhubungan gitu, ya dulu pernah ada lah, lo pernah nggak sih lo berhubungan tapi nggak ada tujuan apa-apa? Ya, itu pernah rasakan itu zaman-zaman Pada saat itu sekolah. berarti Paling lo- fase-fase kayak gue dulu kali ya zaman SMA tuh mungkin. Iya. berarti pada saat itu Masih ngawang kan. lo nggak punya motivasi apa ya yang sesuai topik kita gini nggak sih? Ya, pada saat itu ya kelangkalan remaja biasa lo paling. menurut gue sih mungkin ada motivasi cuman nggak sekencang sekarang mungkin. Iya, kalau sekarang tuh kenceng Jadi- banget. Heeh. Jadi ada komposisinya masing-masing ya. Iya. Maksudnya efeknya tuh nggak sebesar sekarang motivasi itu. Kalau dulu ya sama lah kayak lo lah. Lo zaman SMA misalnya kelas 1 lo pacaran ya kan. Lo belum kepikiran kan? Belum kepikiran tuh lo akan ngapain ke depannya gitu. Maksudnya dalam arti misalnya Masih pesimis. iya gitu, pesimis. Ya masih senang-senang kan lo pacaran, cuma satu gengsi, paling kedua status ya Iya, kan. status sosial penting sih zaman SMA apalagi itu. kan. Iya kayaknya tuh. Iya. Jangan Apa ya? sampai panjat sosial aja ya. Iya. Apaan sih anjing? Nah, kalau lo sendiri untuk yang Ya sama sih, gue mungkin yang sama- sekarang ya, maksudnya yang sekarang nih, yang sekarang Nah, nih. dari sisi Pau nih tadi dia belum ngomong. Iya, nih. jadi Ya, kan gua lu sebenarnya kurang lebih sama kayak Bray. Gue selalu mengaitkan apa yang gue lakukan sebagai motivasi itu berkaitan sama tujuan gue melakukan hubungan tersebut. Iya. Terus? Jadi karena ya tadi gue nyudutin Bray yang jadi nyudutin gitu kan, kayak lu punya tujuan ya berarti lu termotivasi. Sama kayak gue gara-gara punya tujuan jadi gue termotivasi. Iya. Jadi gue berusaha memataskan diri satu sama lain sih. Berusaha memataskan diri the bestnya apa gitu kan, terbaiknya apa. Gitu sih. Jadi secara nggak sadar jadi termotivasi coy. Iya, ya mungkin listener juga tahu kan termotivasinya kita itu dalam hal apa gitu, tahu lah maksudnya tujuan kita apa, pacaran kayak gini, terus termotivasinya untuk apa gitu. Ya mungkin ada listener tujuan, sudah. ada tujuan akhirnya lah gitu. Iya, ada tujuan akhirnya itu seperti apa gitu. Dan apa yang membuat maksudnya semangat dalam hal apa kalian juga pasti tahu gitu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya gini, Pak. Kita flashback dulu deh. Kayak dulu gue mau jokin lo nih sekarang nih. Hei, gantian cuy. Lo Di sini nggak ada intimidasi coy. ya enggak. Enggak nih sharing aja Sharing kan. aja. Jadi lo dulu tuh waktu ya SMA lah, SMP SMA gitu. Lo pacaran berarti cuman buat having fun, maksudnya Ya senang-senang bener gitu. sih tadi yang tadi bilang kan status, Iya, gengsi. Gengsi. Gue rasa gengsi nomor 1 sih. kayak apa ya? Terkontaminasi sama lingkungan, lainnya udah pacaran,
Nah itu Iya. juga Lu ngapain iya sih. sendirian? Terus ngeliat orang pacaran mupeng gitu ya. Iya. Apa nggak bisa juga intinya lu kepengen. tadinya SMA nongkrong bareng sama temen-temen lu, tahu-tahu temen lu semuanya pada beranjak nih, pada nyari cewek, lu sendiri nih nggak punya cewek nih, nah lu bingung tuh main sama siapa kan? Masuk. Nyari cewek kan langsung. Iya. Iya gitu. Kayaknya nih. Kayaknya nih. Enggak. Kawan pribadi cuy. Oke lah, ini yang menarik sebenarnya kita karena kita udah punya pendamping ya. Iya. Tapi Gua dan Teti Nipa ini- udah punya pendamping dan Tapi Teti Teti ini ini masih emang, kosong gitu. Dan apakah Asik, apakah kosong. dia tapi gini konteksnya nggak pacar juga sih ya. Ya. Apakah dia Tadi kan katanya kerucut ya Maksudnya, jadi ini kita pacar. lagi mau ngebahas tentang pasangan dulu deh. Iya, pasangan dulu. Maksudnya ngebahas di sini aja dulu sih. Di lingkup pasangan dulu aja. Oke lah, berarti untuk saat ini nih Ted, Hmm. lu bisa termotivasi nggak sih tanpa memiliki pasangan? Bisa motivasi kalau menurut gue sih sumbernya nggak dari itu doang sih. Bisa banyak, bisa dari kondisi. Cuman menurut gue sih, gue nggak tahu ya kalau menurut gue tuh Sebelumnya kita sepakat ya kalau maksudnya termotivasi adalah lu memantaskan diri terhadap sesuatu gitu kan. Iya. Memantaskan diri. Iya bisa merubah dibilang lo gitu deh. jadi lebih baik gitu kan. Iya. Nah, kalau lo ya kan nggak punya pasangan terus Mm-mm. kira-kira bisa nggak sih lo termotivasi gitu? Bisa. Itu kan maksudnya salah satu dari faktor kan kalau misalnya lu motivasi lu dari cinta atau pasangan tuh kalau menurut gue sih salah satu faktor doang. Masih banyak faktor lain tuh yang bisa bikin lu termotivasi. Contohnya tuh kayak kondisi lu nih harus apa misalnya kayak kepepet gitu kan itu namanya motivasi kalau menurut gue sih ya. Nah, itu sih. Lu kondisi kepepet tuh udah motivasi yang paling sempurna sih menurut gue sih. Kalau masalah lu mau nggak mau kan, lu kalau nggak gerak lu nggak hidup. Ya menarik. Jadi mungkin motivasi sendiri bisa diartikan keterpaksaan ya. Ya itu dia balik lagi ke kalau gue bilang sih Bisa salah satu faktor cuman yang paling besar menurut gue kalau dari opini gue pengalaman pribadi sih itu. Keadaan ya. Iya. Nah itu hakiki sih jatuhnya kalau keadaan yang membuat lo kepepet. HQQ. Hakiki. KQQ. Mau nggak mau. Mau nggak mau lu harus gerak Directly, gitu. iya. Kalau lu nggak gerak ya lu nggak makan, istilah kata seperti itulah gitu. Oh, gua ngerti sih maksudnya. Iya. Nah, terus kalau misalnya nih lo lagi misalnya nih lagi ngejalanin sesuatu nih. Nah, lu semangat gitu. Terus tiba-tiba ada pasangan nih. Lu dapat pasangan lah, dapat pacar lah gitu. Dapat Iya. pacar. Nah, itu membuat lu jadi semangat kan? Tadi lu bisa bilang salah satu faktor untuk menjadi semangat. Kayaknya sih tergantung juga sih. Tapi kalau misalnya lo berani buat pacaran, lo berarti udah tahu persis kan tuh orang cocok buat lo yang bisa bikin lo maju. Ya. Kalau asumsinya begitu sih, harusnya iya bisa bikin motivasi. Cuman kan nggak tahu juga siapa tahu lo PDKT nih sama cewek nih. Awal-awalnya enak, ternyata pas lu jalanin itu bisa juga jadi beban buat lu. Ntar ada masalah apalah, lu misalnya lagi fokus apa, jadi keganggu. Itu bisa juga tuh begitu tuh. Makanya sebenarnya susah juga sih cocok-cocokan juga kalau menurut gua motivasi dari pasangan tuh kayak gitu. Oh ya, jadi ya. Nah, terus tadi gini, kan lu bilang itu cocok-cocokan dari pasangan ya kan. Jadi kita itu bisa jadi faktor pendukung kita untuk jadi semangat, Iya. bisa juga jadi penghalang, bukan penghalang sih, maksudnya menghambat lah ya. Menghambat ya. Banyak contoh kasus misalnya lu pacaran pertama sama si cewek misalnya taruhlah si A. Pertama PDKT pasti mulus-mulus aja dong. Iya. Lu misalnya lagi fokus, lu misalnya berani lagi nyambi sore nih, YouTuber kan, jadi YouTuber. Awalnya emang misalnya cewek lu yang ini kenal lu dari YouTuber. Nah, lama-lama si cewek lu ini ngerasa waktunya kurang gara-gara lu jadi YouTuber kan. Nah, itu bisa dia lama-lama jadi bete lu jadi YouTuber. Nah, itu kan maksudnya lu jadi penghambat lu juga kan. Oh iya. Itu maksud gua. Nah ini seru nih. Ini seru. Demotivated gitu ya. Ceweknya apa dianya nih? Si Branya, Guanya. jadi tadinya lancar-lancar aja sebelum ada si cewek itu. Nah, semenjak ada si cewek ini, si Bray jadi mikir lah, kok begini sih? Maksudnya yang gue kerjain selama ini, maksudnya kan ini passion gue ya, kenapa jadi dia nggak suka gitu-gitu. Tapi untuk sampai sekarang ini sih pasangan gua oke-oke aja sih, fan. Oh, masuk. Fans. Gitu. Nah, Pau, kan kalau lo udah punya pasangan juga nih ya. Kalau punya pasangan gini, lo misalnya pasangan lo, ya lo udah tahu satu sama lain lah gitu kan, sama pasangan lo. Ntar lo, nih gue boleh nanya nggak, lo sama cewek lo nih udah berapa bulan sih? Hening seketika. Hening dia. Ya udahlah, udah nggak usah ditanya. Salah jawab bahaya bro. Ya udahlah. Apa bahaya? Nggak maksudnya Takut lupa gue. Nggak, gue pengen tahu doang. Maksudnya tuh kan gue kan udah lama nih ya nggak Sekitar berhubungan sama pacar kan ya. Maksud gue tuh lu
sampai seberapa lama tuh bisa dapat motivasi. Maksudnya kalau gue pikir sih ya, kalau lu baru-baru jadian itu pasti yang dipikirin senang-senang doang, terus masih ngejajal sih menurut gue sih cocoknya di mana. Oh enggak, Ted. Enggak. Kalau gue sih dari Ya, kalau lu perspektif ya. gue, Hubungannya sama motivasi apa ya? makanya gue pengen tahu. Nah itu hubungannya, lu sampai ini kan misalnya kan gue tanya tadi berapa bulan ya. Nah lu tuh dapat motivasi tuh entah lu dari awal emang udah nyeting gue ke masalah kalau dapet cewek udahlah gue mau langsung serius, atau lu coba dulu orangnya tuh. Gua paham tuh. Ini maksudnya lu Apa lu mau ngejajal dulu kan, ngetes dulu gitu sampai kan. seberapa lama lu sama cewek lu tuh lu bisa dapat motivasi itu. Gue pengen nanya di situ sih. Kalau dari lu deh. Gue seiring berjalan waktu aja sih. Jadi ini maksud gue tanpa disadari gitu loh. Kayak gue nggak nyeting dari awal, gue nggak memposisikan diri gue sebagai orang yang bukan siapa-siapa dari awal. Maksudnya seiring berjalan waktu ternyata gue sama Pasangan lo? calon gue gitu sama pasangan gue ternyata gue termotivasi lebih dari ini gitu. Enggak, maksudnya yang gue tanya tuh lu nyadar lu termotivasi itu Sebelum Sebelum jadi pacaran. seiring berjalan waktu jadi maksud gue lu kan ngomongin ini motivasi gara-gara pasangan kan ya. ya Motivasi segmented. berarti lu dapat motivasi dari cewek lu kan. nggak dari awal sih sejujurnya. Maksudnya lu gara-gara pacaran. Ambigu sih jawabannya. Ambigu. Kita butuh jawaban yang ambigu. Enggak gini gue juga Substansi yang nggak jelas. gue juga pengen tahu perspektif lu kan kita beda pengalaman nih. Nah, Gue juga pengen tahu kalau misalnya kan gue fase-fase udah dewasa gini kan gue belum ngerasain ya pacaran. Maksud gue tuh motivasi. Ya gue ngerti, tapi sejujurnya sih ya jelas nggak dari awal. Cuman kalau mau terbentuknya motivasi ini, gue juga nggak bisa nentuin kapan. Maksudnya adalah fase-fasenya gitu tanpa lo sadar gitu ya. Ngerti nggak lo? Entah itu sebulan setelah atau 2 bulan setelah. Yang penting lo ketika lo merasa diri lo nih belum baik buat pasangan lo gitu. tapi kalau gua jujur, kalau gua emang gua udah nyeting sih. Jadi gua tadi kan makanya. Nah iya, jadi dari beberapa pandangan yang berbeda gitu. Kalau gue udah nyeting, dari gue sebelum gue pacaran sama yang sekarang gitu, ya gue udah nyeting ya. Udahlah, gue mau serius ya kan, serius terus ya udah, gue udah termotivasi gitu kan. Dari awal juga udah termotivasi, gue juga udah nyeting gitu kan. Nah kalau lo Ted, Apa tuh? lo menargetkan gak sih? Terus sedangkan di sini tuh lo nggak ada posisinya lagi kosong lah gitu, nggak ada pasangan gitu. Ini kalau ngomongin rencana, ya kita mengasumsikan lo nggak punya rencana sama pasangan karena lo belum punya pasangan juga sih. Jelas ya kan. Tapi ada nggak sih konsekuensinya gitu? Maksudnya? Ya karena lo nggak punya pasangan, lo nggak punya planning, Ya terus konsekuensi. lo jadi nggak termotivasi dan konsekuensinya apa? Ngerti nggak lo Enggak, maksudnya? motivasi kan itu maksudnya lu tujuan lu buat ngapain kan ya. Maksud gue tuh motivasi yang lu dimaksud itu motivasi tentang apa nih? Yang tadi lo tanya ke Bray aja. Kalau planning hidup gue sih nggak matokin gue harus nikah umur segini. Soalnya gue orangnya rada sentimental juga sih. Gue pengen pasangan hidup gue nanti tuh yang benar-benar cocok. Gue mau dari selera humor, selera musik kalau bisa sama, terus kalau ngobrol benar-benar nyambung kayak temen. Kan banyak juga kan misalnya orang-orang Indonesia lah, banyak maksudnya lu udah punya duit, nggak cocok-cocok amat, cuman gue udah pengen punya istri, ya udahlah gue nikah aja lah. Maksain ya gitu ya. Iya, maksudnya Selektif juga lo itu. mikirin ya dibilang selektif sih. Selektif. Ya pasti semua orang selektif lah, nggak Iya main, juga sih. nggak kayak beli kucing dalam karung. Makanya gue Karena kucing. nggak matokin, gue nungguin yang itu juga sih. Kalau bisa cepet ya cepet, cuman kalau misalnya nunggu entah misalnya ya gue nungguin ntar sampai umur kayak sih gue, tapi ada batasnya juga sih. Gue paling 35 sih baru kali ya mentok-mentok ntar ya udahlah dialis ini buang aja lah. Jadi sekarang 34,5 lah ya. Masih 25 coy. Iya. Cuman kalau menurut gua ya lo nggak bisa memaksakan gitu sih Ted. Iya. Jadi Cuman gini Bray, kalau menurut gue ya, kalau gue ngerasain sekarang, pemikiran gue sekarang ya, orang kan bisa berubah ya. ya Misalnya lu nunggu nih, kan hitungannya gue nunggu ya. Siapa ntar maksudnya kalau belum cocok gue nunggu ya. Tapi kalau menurut gue ntar lu akhirnya dapet yang pas sama lu, itu worth it sih kalau lu nunggu. Kalau menurut gue. iya sih. Cuman nggak apa ya lu selektif boleh. Cuman ya balik lagi Ted. Iya. Apa yang lu mau tuh Ngerti ada, cuman sulit gitu. Lu nunggunya sampai kapan? Umur 45 sih boles gitu. Nah itu tadi kan gue bilang, gue batas pokoknya umur 35. Ya udahlah, terpaksa lah kan. Ya kita mumpung masih umur segini. Gue sih mikirnya ya udah idealis dulu aja sih, yang lu mau lu kejar lah. Maksudnya.
Kan balik lagi tuh kalau kondisi mepet ya udah lah kan ya. Ya, daripada toko gitu kan, Iya, old kan. school. Paling tapi gue juga sadar sih konsekuensinya, ntar gue kehidupan gue jauh lebih ketinggalan daripada orang-orang udah punya anak, gue masih sendirian kan. Woles. Gitu-gitu, gue juga udah sadar sih konsekuensinya sih. Cuman menurut gue kalau lo mau nunggu, gue percaya sih ntar gue bisa dapat yang pas, nah itu worth it kalau menurut gue sih. Nih, ketika itu juga lo bisa konsisten sama Tujuan lo. tujuan lo. Ya. Apa kalau lo sendiri, Pau? Kalau lo sendiri gini, jadi sebelum lo mendapat, maksudnya sebelum lo dapat yang sekarang nih gitu, lo tuh nggak punya tujuan gitu. Maksudnya bukan nggak punya tujuan. Tujuan lo tuh nggak matang gitu untuk kesana gitu. Jadi lo matangnya itu pas lo udah dapat dia atau gimana? Maksudnya mateng gimana nih? Jadi gini, lo punya misalnya lo punya tujuan mau menikah nih, tapi lo posisi lo lagi jomblo nih gitu. Mm-mm. Nah tapi lo punya pikiran ntar aja lah kalau udah dapet gitu. Oh. So, kayak gue gini kan ya, Iya. maksudnya. Iya Kayak sederhananya dapat dulu baru dipikirin nanti, atau pikirin dulu nih baru dapetnya nanti gitu. Gue milih yang mana gitu. Maksud lo pertanyaan lo itu gak sih? Iya. Ya kalau gue sih prinsip gue dapat dulu, baru kita atur kemana arahnya. Iya gak sih? Iya. Dapat dulu. Iya sih, emang kan makanya kan kita bertiga kayak beda perspektif makanya. Iya makanya kita beda perspektif. Nah ya menurut gue sih obrolan yang beda perspektif ini seru sih kalau menurut gue. Jadi maksudnya opini tuh nggak ada yang salah dah. iya opini dari kita bertiga tuh beda-beda gitu. Ya terus gimana? Dapat dulu baru kita arah tujuannya kemana, arahnya kemana. Baru di sana gue menemukan motivasi, ya nggak sih? Sadis. Di sana gue memantaskan diri gue ke arah yang lebih baik, ke arah pribadi yang lebih apa ya? Lebih berintegritas. Asik. Gua demen sih kalau Ipa udah berargumen-argumen seperti ini nih. Ya jadi menarik sih, lo dalam berhubungan tuh harus punya integritas coy. Harus sesuai dengan apa yang lo bicarain, harus sesuai dengan apa yang lo rencanain. Jadi apa yang lo input, outputnya harus sama gitu ya nggak sih? Ya. Apa yang lo bicarain, apa yang lo rencanakan harus sesuai dengan tindakan lo. Ya. Action lo harus serupa lah seperti itu. Nah, terus itu kan pada misalnya kan ini sekarang lu udah ada nih. Misalnya kemarin sampai sekarang nih lu masih jomblo gitu. Itu lu nggak ada planning dong gitu. Jadi lu bener-bener lu planning lu tuh nyari cewek dulu gitu. Nyari cewek dulu, planning jelas. Nah, itu ya Gue tipikal orang yang tipikal lagi. tipikal nggak? Apa ya? Ini sih gue suka menargetkan jangka pendek sebelum gue punya apa-apa, ngerti nggak? Gue pikirin dulu aja yang paling realistis. Nah disitulah gue harus memikirkan gimana-gimananya setelah gue dapat apa-apa gitu, ngerti gak sih lo? Ya. Tapi kan kadang kalau dari pasangan beda pemikiran nggak kayak gitu. Nah kan? bisa juga lu dapat pasangan yang nuntut kan ya. Nah, Ayo nih kita nih, lu sampai kapan mau gini-gini terus kan? Nah, itu. Ayo kapan? Ini lo berusaha gue menjawab dengan keterbukaan pikiran atau pengalaman pribadi? Opini lu aja lebih enak sih. Terserah lu mau jawab apa. Ya kalau gue opini gue kalau sesuai dengan pengalaman gue sih gue nggak pernah kan kayak kalau gitu sih. Misalnya ya untung lah ya lu dapet cewek yang pengertian kan ya. Misalnya kalau lu dapet cewek yang Nuntut. nge-push gitu, ayo dah. Kan tadi hubungannya memantaskan ini kan ya. Nah itu gimana tuh? Omong kosong sih. Kosong. Tapi kalau misalnya dikaitin sama pernyataan lo tadi yang terpaksaan tadi, itu bisa juga sih. Nah iya. Tapi kalau menurut gua, lu maksudnya lu apa namanya menghadapi situasi yang kayak gitu ntar gimana tuh kira-kira kalau kayak gitu? bisa kita dapat motivasi dari situ, dari keterpaksaan itu, karena ada tuntutan kan, ada sebuah tuntutan dari orang yang kita sayang, orang yang kita cintai gitu kan. Bisa juga tapi kita dapat motivasi, teman. Menurut gua ya nggak pure gitu loh, kayak nggak murni aja gitu. Iya sih. Motivasi lo kayak dibuat-buat. Yang gue maksud di topik ini yang tanpa kita sadari. Ya kan maksud gue tadi kan itu planning lu beda kan ya sama kalau di-push gitu kan, ini emang beda kan ya. Nah kalau kayak gitu lu rela nggak? Maksudnya kalau di-push kayak gitu Ya itu tuh tadi gue bilang omong kosong sih, menurut gue omong kosong. kan tadi maksudnya gue ngaitinnya sama ini memantaskan lu sama pasangan lu kan ya. Berarti kalau lu di-push, kalau menurut gue sih memantaskan harusnya lu mencet diri lu lagi, ayolah pacar gue maunya, maksudnya pasangan gue maunya begini, gue harus bisa ngikutin gitu Iya maksudnya. emang, iya harus bisa ngikutin, dan kita mau nggak mau
emang ngikutin ya kayak sih. Emang kita melakukan apa yang dia suruh. Cuman yang tadi gue bilang itu omong kosong sih, sesuai dengan nurani lo aja. Nggak pure aja sih jatuhnya. Iya. Jadi keterpaksaan lah ya. Berarti menurut gua Oke, lo kalau yang gua ambil memantaskan itu berarti juga relatif juga kan. Relatif. Nggak harus, maksudnya lu punya cewek lu nggak harus Ya juga, tadi di awal Ipo juga udah ngomong, 100%. nggak, walaupun lu miskin gembel-bel kayak gitu juga, ya lu nggak, sebenarnya ceweknya juga nggak apa-apa gitu kan, cuman dari elunya aja gitu. Gitu. Cuma kan ini kita sudut pandang cowok ya, sudut pandang pria gitu. Gitu. Nah, kita udah ngomong banyak banget nih. Coba misalkan kita geser aja deh, kita geser deh, jangan konteks pacaran mulu, maksudnya jangan sesuai apa, jangan ngomongin cewek mulu. Oke. Bisa nggak sih kita dapat motivasi dari cinta dari lingkungan lainnya selain pacar? Bisa sih, lah. Yang bisa. paling Pasti sih. realistis keluarga lah ya. Keluarga itu pasti. Tapi kalau gue sih keluarga nggak terlalu banyak ngambil bagian sih. Gue paham sih, gue juga yang gue rasain keluarga, gue sih nggak tahu ya kalau misalnya keluarga kan Seadanya aja emang ya, mungkin motivasi ya, cuman Ya wejangan-wejangan biasa lah biasa. gue jujur aja sih dibanding faktor lain, faktor dari keluarga tuh nggak begitu kena di gue. Ya. Tapi lo bukan ya? Apa ya, bukan apa? Nggak jadi. Kalau gua faktor keluarga sih, Apaan sih? ya kalau gua faktor keluarga juga gua mempengaruhi sih. Menurut gua sangat mempengaruhi gitu. Ya. Iya, kalau gua faktor keluarga sangat mempengaruhi dalam apa ya? Dalam gua ya khususnya bekerja lah gitu, mencari nafkah, anjas nafkah gitu. Itu sangat mempengaruhi gitu. Tanpa disadari gitu. Gua termotivasi karena keluarga gua juga gitu kan. Gua harus begini. Ya karena pasti ada something gitu kan. Karena ada sesuatu gitu. Karena kenapa gua bisa termotivasi dari keluarga, karena ada something juga lah gitu. Kalau gue gitu. Tapi kalau lo berdua nggak begitu terpengaruhi gitu ya, istilahnya masa bodoh gitu, bisa dibilang gitu Bukan sih. masa bodoh juga sih, ya kayak lu misalnya denger dibilang masa bodoh juga gimana ya, Masuk kanan keluar kiri gitu. ngaruh cuman nggak begitu signifikan maksud gue dibanding faktor lain ya yang buat kan tadi gue bilang tuh lu motivasi faktor udah banyak kan ya, bisa dari cewek, bisa dari keluarga, lu bisa dari emang kondisi kan, kepepet kan ya. Nah maksud gue yang paling mencut gue itu faktornya tuh bukan di keluarga sebenarnya, dari faktor lain. Faktor. Tapi lo dapat motivasi nggak dari keluarga lo yang mencintai lo gitu? Pasti, cuman ya itu dia tadi Nggak gue kental bilang, ya? kurang kena gitu. Nah, Kalau lo Val? gue juga sih, gue nggak terlalu dipengaruhi sama aktivitas apa ya, bukan aktivitas ya, kayak keluarga gue memotivasi gue secara verbal gitu ataupun non verbal, ngerti nggak? Iya. Nggak, menurut gue nggak terlalu pengaruh sih kalau gue sih. Iya. Ya pastinya keluarga tau lah apa yang terbaik gitu. Kita juga bukan tipikal orang yang benar-benar nyeliak apa sih, apa ya, kayak bandel gitu sih. Oh iya. Kayak Rebel. kita bukan tipikal yang rebel radikal gitu juga kan. Radikal, rada sedikit nakal ya. Kalau yang gue rasain tuh, menurut gue faktor motivasi yang paling gede tuh ya, pertama dari kondisi sih, yang mencut lu sih. Gue soalnya ngerasain sendiri pengalamannya. Setuju sih gua. Kalau kondisi misalnya lo nggak gerak nih, ya udah lo mau gini-gini aja lo mati lama-lama. Itu menurut gue satu tuh faktor motivasi paling gede tuh, hitungannya motivasi kan ya. Yang kedua tuh ini hubungannya sama cinta juga nih, cinta sama hal-hal yang lo suka. Jadi lo Passionate lah ya. iya passion lah. Semakin lo suka ngertiin sesuatu, pasti lo ada ambisi dong. Ya. Nah itu bakal memacu lo juga buat jadi lebih baik. Gitu sih menurut gue sih. Gimana kalau lo Bre? Ya gue hampir sama sih. Jadi kondisi sih sebenarnya, keadaan ya, keadaan itu yang apa ya, keadaan itu akar dari semua itu sih menurut gue. Iya. Karena keadaan lo pengen kayak gini ya lo harus gerak, lo termotivasi dari keadaan itu sendiri gitu. Ya misalnya gini, contohnya pengamen lah gitu, dia kerjanya cuma ngamen ya gitu kan ya. Ya kalau dia tiap hari males nggak mau berangkat ngamen ya, dia mau makan pakai apa gitu kan. Misalnya dia cuma pengamen aja gitu, nggak ada kerjaan lain, ya itu sih keadaan.
Nah, berarti kita sebenarnya gue juga sama, coy. Gue juga sama. Nggak, jadi kita sebenarnya sepakat kalau untuk kali ini kita punya pandangan yang sama ya. Ya. Kalau motivasi yang sejujurnya yang apa? Yang benar-benar motivasi gitu ya. Itu ya dari dalam diri sendiri. Emang udah paling bener sih kalau menurut gue. Bukan dari kata-kata mutiara yang kita dengar di mana, Ya, di media kata-kata- mana. Ya, Itu paling iya. bullshit sih itu, ya kan? Ya, tapi lu nggak bisa menampik juga, mungkin emang ada orang yang Ya ada orang yang beberapa terpengaruh dengan kata-kata tai itu- kucing ledik itulah biasanya. itu juga nggak apa-apa juga kalau itu buat jadi motivasi Ya, buat dia kadang-kadang sih. Sebenarnya. ada yang termotivasi dari media yang dipertontonkan gitu kan. Iya. Asal positif, kalau gue bilang mah sah-sah aja sih. Tapi menurut gue itu sifatnya sementara, coy. Iya. Cuman cocok-cocokan sih Yang balik lowes lagi. itu yang di Tergantung dalam orangnya diri juga sendiri. sih. Iya. Yang lowes yang di dalam diri sendiri dan kita sepakat. Kalau misalnya the real motivation is deep inside my heart gitu ya. Gue udah demen nih kalau Ipa udah ngomong kayak gini nih gitu. Bahasanya tinggi. Yang Nggak tinggi juga sih bahasa Inggris BTW. Ya udah. Apalagi? Ya Tadi. itu aja sih paling. Ya jangan lupa Sholat. Dia lupa sholat. jangan lupa ya komen, like, subscribe kalau buat di YouTube. Dan ingat pesan orang tua dan jaga kondisi besok kerja. Apalah gue nggak ngerti gue ngomong apa ini. Mabok inek nih kayaknya. Anjir. Ya gitu aja lah pokoknya. Ya thank you buat Teti yang udah berkenan untuk mampir ke podcast. nih podcastnya nih, Kacamata. semoga bisa gede nih podcastnya. Amin. Enggak sih, enggak ngincar gede juga. Sebenarnya kita mau beropini aja sih gitu. Iya beropini tepatnya sih. Ya beropini gitu. Kita punya problema apa gitu. Keresahan yang relevan dengan hidup kita. Yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, gitu sih. Enggak juga sih. Kok nggak juga? Topiknya enggak kehidupan sehari-hari juga. Iya ya? Iya nggak sih? Tuh kan. Iya ya. Ambigu jawabannya. Waduh. Gitu. Heeh. Iya, kayak Kita tuh ya ini relevan sih sama kehidupan sehari-hari. relevansinya ada lah ya. Ada relevansinya. Kayak mandra lu. Relevansi. Mandra di episode yang mana tuh? Ya nggak tahu gue pakai dijelasin lagi. Ya pokoknya gitu aja lah. Gua Bray pamit Gua Ipau. dan Gua Teti. BTW episode selanjutnya bakal ada apa nih? ya Apakah ada Teti lagi? Bisa jadi. bisa jadi ada Teti lagi. Bayar ya. Ya, Gue bayar pakai apresiasi ya, Tet. iya, Siap, tangan siap, aja. siap. Ya pokoknya gitu aja lah. Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Hmm. Selamat sore. Ya karena kita syutingnya sore. Nah. Bye.